Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfat Rohmi, guru kelas 5 MI Birrul Walidain NW 02 Rensing. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 412 401 991 007 91. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada siswa kelas 5 dengan materi ekosistem yang harmoni. Selamat menyaksikan. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zuhrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amin. Baiklah anak-anakku, untuk meningkatkan rasa nasionalis kita kepada negara, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bu Guru harapkan kalian berdiri semua. Air tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Sampai di sini. Silakan, boleh duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Bu Guru harapkan pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem yang harmonis. Bu Guru harapkan kalian bersemangat dalam belajar. Jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang males, jangan ada yang berantem. Harus semangat ya. Oke. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya? Semangat belajar ya. Oke.
Baiklah, sebelum lanjut, Bu Guru mau tanya dulu. Ada yang tahu tidak apa itu biotik dan abiotik? Ada yang pernah dengar tidak? Apa itu biotik dan abiotik? Ya, Gozali? Benda mati dan benda hidup. Tepuk tangan. Oke, itu yang akan kita bahas sekarang ya. Biotik itu adalah makhluk hidup. Sedangkan abiotik itu adalah benda mati yang ada di sekeliling kita. Kalau yang di sini saja sebutkan apa saja benda mati atau benda hidup yang ada di sini. Meja itu termasuk apa? Abiotik, betul. Tepuk tangan. Apa juga yang abiotik? Meja, kan tadi sudah. Apa? Buku, bagus. Apa juga? Papan tulis, apa juga? Kursi dan sebagainya. Itu termasuk dalam abiotik, deh. Kalau yang biotik apa saja? Manusia. Oke, berarti sudah paham ya sampai di sana. Semua hadap papan dulu. Sekarang kita akan bagi kelompok. Kita akan bagi kelompok. Nanti yang guru tuliskan namanya di sini, kelompoknya akan keluar dia, deh. Jadi silakan kalau sudah keluar kelompoknya, apakah dia kelompok 1, 2, 3 atau 4, silahkan nanti duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Oke? Oke. Guru tuliskan dulu ya. Diperhatikan di papan, sistemnya ini kita pakai random team generator ya. Sistem random, dia acak sendiri nanti kelompoknya. Kita generate dulu ya. Oke, sudah keluar. Jadi kelompok pertama di sana nanti ada Arsha, Zaki, Bintang, Arsil. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua ada Aten, Gozali, Rifki, Apipa. Kelompok ketiga Zilpa, Azro, Rayyan, Andra. Kelompok keempat Rezeki, Yana, Amalia, Maulana. Silakan duduk sesuai kelompoknya, berdiri semua. Oke, sekarang kita akan melihat tujuan pembelajaran kita. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama mampu menjelaskan hubungan jaring-jaring makanan terhadap keseimbangan ekosistem. Yang kedua, mampu menyelidiki dampak dari suatu masalah terhadap jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga adalah mampu menyebutkan contoh upaya manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Oke? Sekarang perhatikan. Pernahkah kalian berkunjung ke sawah? Ada yang sudah ke sawah? Sekarang perhatikan. Apa saja yang kalian temukan di sawah? Ada padi apa juga? Burung apa juga? Tanah apa juga? Air, pohon apa juga? Matahari apa juga? Batu apa juga? Sayur-sayuran apa juga? Buah-buahan apa juga? Cabai apa juga? Terong dan sebagainya, deh. Jadi di sini apa saja yang kalian temukan di sawah? Hal-hal yang temukan di sawah seperti tadi, deh. Ada padi, tanah, air, matahari, katak, burung. Nah, yang kesemuanya itu adalah termasuk dalam ekosistem sawah. Ada yang sudah ke sawah lalu lihat ular tidak? Udah. Ada yang sudah lihat ular? Bagaimana rupa ular? Panjang ya. Ada yang warna hijau dan sebagainya ya. Nah, yang saling jadi dalam ekosistem sawah ada namanya biotik dan ada namanya abiotik. Nah, biotik itu adalah makhluk hidup. Contohnya apa? Seperti yang disebutkan tadi. Ada tanah, ada padi, Bu Guru. Terus ada katak, ada burung. Nah, abiotiknya itu apa? Abiotiknya itu ada tanah,
air, matahari. Nah, yang biotek dan abioteknya ini saling berinteraksi untuk mentransfer energi melalui jaring-jaring makanan. Nah, selanjutnya, apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah apa itu ekosistem? Ya, tempat di mana makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup saling berinteraksi. Dalam ekosistem, setiap komponen biotek dan abiotek memiliki peran penting. Dan jika salah satu komponen terganggu atau hilang atau mati, maka keseimbangan ekosistem juga bisa terganggu. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Di sini ada komponen ekosistem, perhatikan. Komponen ekosistem, kita bahas di sini ekosistem sawah. Ada biotik dan ada abiotik. Nah, mana saja biotik? Di sana ada manusia, ada padi, ada rumput, belalang. Yang nah, abiotiknya apa saja? Coba. Iya. Nah, perhatikan. Di sini ekosistem sawah itu mentransfer energi ya. Transfer energi terus menjadi jaring makanan. Oke, selanjutnya perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem di bawah ini. Nah, perhatikan. Di sana produsennya apa yang sebagai produsen? Mana? Yang bisa jawab? Yang bisa jawab. Produsennya di sini apa? Angkat tangan yang bisa jawab. Angkat tangan yang bisa jawab. Ya, Zulfa? Padi. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi di sini produsennya adalah padi. Perhatikan, ini namanya jaring-jaring makanan ya, karena dia lebih kompleks dan energinya lebih banyak. Nah, perhatikan. Ini padi. Padi ini dimakan oleh apa? Belalang sama tikus. Terus belalang dimakan oleh siapa? Kata dimakan oleh elang. Nah, sekarang yang di bawahnya. Padi dimakan oleh apa? Tikus dimakan oleh ular. Nah, ular dimakan oleh elang. Sekarang pertanyaannya, menurutmu apa yang terjadi jika elang dan ular habis diburu oleh manusia? Ayo. Apa yang akan terjadi kalau elang dan ular habis diburu oleh manusia? Ada yang bisa jawab? Hah? Kalau ular dan elang habis diburu oleh manusia, maka katak dan tikus akan bertambah banyak atau berkurang? Bertambah banyak atau berkurang? Bertambah banyak atau berkurang? Bertambah banyak. Karena yang akan memakannya sudah habis diburu oleh manusia. Nah, kalau katak sama tikus sudah bertambah banyak, maka bagaimana nasib padi? Hancur, akan rusak deh. Dimakan oleh tikus, dimakan oleh belalang. Nah, jadi ada keterkaitan antara yang dimakan sama yang memakan deh. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya. Nah, perhatikan. Ini ada masalah ini. Tahun ini ada banyak hama tikus dan serangga sehingga hasil panen padi menjadi berkurang. Apakah tahun lalu tidak ada hama? Tahun lalu tetap ada hama namun jumlahnya sedikit sehingga tidak berpengaruh pada hasil panen. Nah, bisa jadi hama tikus dan serangga ini disebabkan oleh mungkin ular yang sudah mau punah atau kurang ya. Nah, perhatikan selanjutnya. Di sini peran jaring makanan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Nah, jaring-jaring makanan membantu mengontrol pertumbuhan populasi makhluk hidup. Dengan adanya sumber makanan dari makhluk hidup lain, populasi mereka akan tetap terjaga sehingga keseimbangan ekosistem akan terjaga. Sedangkan kehilangan salah satu komponen dalam jaring-jaring makanan dapat mengakibatkan hilangnya sumber makanan, membuat populasi mereka akan berkurang sehingga keseimbangan ekosistem akan terganggu dan rusak. Oke, seperti yang tadi. Oke, selanjutnya, nah, jaring-jaring makanan mempengaruhi populasi. Makhluk hidup yang dapat makan akan hidup dan berkembang biak, sementara yang dimakan akan berkurang jumlahnya. Nah, hal ini membuat keseimbangan ekosistem terjaga. Namun, apa dampak dari pembangunan, perburuan, dan penebangan hutan terhadap ekosistem? Ayo kita pelajari bersama. Nah, di sini dampak dari ketidakseimbangan suatu ekosistem ya. Coba perhatikan semua. Nah, perhatikan. Nah, berkurangnya tanah untuk bunga tumbuh menyebabkan kupu-kupu dan semut bersaing untuk memperebutkan bunga sebagai makanan. Nah, terus ada perburuan kupu-kupu menyebabkan populasi kupu-kupu berkurang, maka laba-laba sulit mendapatkan makanan. Nah, berkurangnya populasi laba-laba membuat katak bersaing dengan burung dan laba-laba untuk memakan kupu-kupu. Apa saja penyebab ketidakseimbangan ekosistem? Di sini ada dua, yaitu yang pertama ada ulah manusia dan ada bencana alam. Peran manusia dalam menjaga ekosistem. Apa saja peran manusia dalam menjaga ekosistem? Manusia seharusnya menjaga keseimbangan ekosistem karena hidup bersama makhluk hidup lainnya. Nah, jadi manusia itu harus menjaga deh. Namun ulah manusia di bumi sering mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya dengan membuang sampah sembarangan. Itu bisa mengakibatkan mengganggu ya ekosistem. Nah, contoh upaya manusia yang menjaga keseimbangan ekosistem ini. Contohnya ada penanaman kembali atau reboisasi. Kalau kita sudah menebang pohon, kita usahakan adanya reboisasi atau penanaman kembali. Yang kedua, memanfaatkan dekomposer untuk membuat pupuk dan menyuburkan tanah. Yang ketiga, tidak menangkap dan membunuh hewan. Yang keempat, mengurangi limbah dan sampah. Deh. Terus, contoh ulah manusia mengganggu keseimbangan ekosistem. Penangkapan hewan liar, ya. Nah, pencemaran air, pencemaran udara, penggundulan hutan. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Ada lagi? Samakah jaring-jaring makanan dengan rantai makanan? Oke. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, ada keterkaitan ini antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain. Yang satu bertanya, apa keterkaitan antara jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Yang nomor dua, apa itu rantai makanan? Oke. Jadi perhatikan, rantai makanan itu dia lebih spesifik dia deh. Rantai makanan contohnya, Bu Guru kasih contoh seperti yang tadi di sini ada. Nah, perhatikan. Kalau ya kita lihat yang ini ya, kita lihat yang ini namanya rantai makanan. Yang ini saja, lihat ini, rantai makanan ini namanya ya, proses mentransfer energi, makan dan dimakan. Tikus ini memakan padi, terus tikus dimakan oleh ular. Ini namanya rantai makanan. Nah, kalau dia skopnya lebih banyak, skopnya lebih dari satu, namanya jaring-jaring makanan. Proses penyaluran energi itu lebih banyak dia, deh.
lebih kompleks. Itu dia jaring-jaring makanan. Jadi pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 itu ada keterkaitan deh. Terus apakah sama dia jaring-jaring makanan dengan apa namanya? Jaring-jaring makanan dan rantai makanan? Tentu berbeda ya. Kalau jaring-jaring makanan dia lebih luas, cakupannya lebih luas seperti ini dia contohnya ya. Kalau rantai makanan cakupannya lebih kecil seperti yang ini. Paham? Oke. Sekarang boleh lihat video ya. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan untuk wisata? Apa yang kamu lihat di sana? Kamu mungkin akan melihat barisan pepohonan yang lebat, pohon yang tumbuh merapat, rumput atau sungai buka. Ada juga hewan yang berjalan di darat dan udara seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukannya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa arti ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Komponen biotik adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah cahaya matahari, air, udara, bebatuan, dan tanah. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam suatu kolam terdapat populasi ikan, populasi teratai, dan populasi gajah. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup. Contohnya persaingan singa dan hiena untuk memperebutkan makanan. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk yang lainnya. Contohnya singa yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi bunga dan lebah. Bunga untung karena dibantu penyebabkannya, sedangkan lebah untung karena mendapatkan madu dari bunga. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya interaksi benalu dan pohon mangga. Benalu untung karena mendapatkan makanan dari... Sekarang Bu Guru akan kasih Pernahkah kamu mengunjungi soal. untuk berwisata? Apa yang kamu lihat di sana? Bu Guru akan kasih soal, silakan dikerjakan. Nah, di sini ada lembar jawabannya ya. Langsung lembar jawabannya dikerjakan secara kelompok. Nanti setelah dikerjakan secara berkelompok, Bu Guru minta per kelompok itu 1 orang sudah yang masuk untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Paham ya? Paham? Oke, silakan. Nanti ditulis ya. Ditulis siapa nama-nama kelompoknya. Perhatikan soalnya ya di sana. Berikan tanda checklist gambar di bawah ini yang termasuk sikap menjaga atau merusak keseimbangan ekosistem. Nomor 1 itu kalau kalian menganggap dia merusak, silahkan checklist merusak. Kalau kalian anggap dia menjaga, silahkan checklist menjaga. Nah, di sini berikan tanda checklist gambar di bawah ini yang termasuk sikap menjaga atau merusak keseimbangan ekosistem. Nomor 1 jawabannya apa? Menjaga. Orang apa itu? Orang lagi membuang sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Merusak atau menjaga? Ya, menjaga. Terus nomor 2, orang apa itu? Orang lagi mengebuang. Boom. Merusak atau menjaga? Merusak. Ya, nomor 3. Hemat air, selamatkan bumi. Iya, merusak atau menjaga? Menjaga. Ya. Terus Hewan mati. di sana merusak atau menjaga? Merusak. Ya, terus Berkembang. perhatikan. Yang diambil oleh kelompok 2 apa? Kebakaran hutan. Oke. Permasalahan apa yang terjadi pada gambar hutan terbakar? 2. Apa dampak dari permasalahan tersebut?
tidak ada tempat hewan untuk tinggal. Bagaimana solusi dari masalah tersebut? Memadamkan api atau robesasi atau menanaman kembali. Bu Guru berterima kasih pada teman-temannya yang sudah berani tampil deh. Sudah berani tampil di depan. Bu Guru harap ke depannya supaya lebih baik lagi ya. Kita kasih aplaus dulu pada temannya. Supaya tidak ngantuk dan lelah, kita ice breaking dulu, berdiri semua. Sudah? Tepuk anak hebat. Oke, silakan duduk ya. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah pentingnya ekosistem yang harmonis, deh. Bagaimana cara ekosistem kita supaya harmonis? Jadi kita harus menjaga, bukan merusak ya. Karena penyebab dari ketidakseimbangan ekosistem itu disebabkan oleh dua hal. Yang pertama apa tadi? Disebabkan oleh siapa? Manusia. Dan yang kedua disebabkan oleh siapa? Disebabkan oleh siapa? Bencana alam. Jadi di sini mari kita sebagai orang yang bisa mencegah ketidakseimbangan ekosistem ini terjadi, mari kita sadar diri deh. Tidak sembarangan membuang sampah. Terus yang kedua, ketika kita dewasa nanti usahakan jangan merusak hutan. Deh. Ketika ada pohon yang tumbang atau ada pohon yang rusak dan sebagainya, mari kita tanam kembali. Sudah paham ya? Jadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya itu saling membutuhkan. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimanapun kuatnya kita, bagaimanapun kayanya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh orang lain mempersamai kita. Terus bagaimana pelajarannya hari ini? Sudah ada yang masuk di kepalanya? Sudah ya? Oke. Baiklah. Pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sumber daya alam dan sumber daya manusia ya.